Jumpa lagi bersama saya Diana Yogi, dan ya kali ini saya bersama-sama dengan adik saya yang bernama Yatri Dumumpa. Halo adik. Ya, Bagaimana kabarnya? kabar selalu baik-baik saja. Ya. Jadi guys, adik Yatri ini adalah sekarang menjabat sebagai Ketua Ipmana Pandode untuk Kota Jogja dan juga Solo. Ya, Nah, dan kemudian saya juga ada sempat mengikuti beberapa informasi terkait dengan adik Yatri. Ini sempat diundang juga oleh waktu itu dari siapa yang kemudian adik ada sempat diundang untuk membaca puisi. ya. Nah, mungkin adik bisa jelaskan dulu terkait. Terkait itu saya dapat informasi infokan dari teman-teman Dinas Kebudayaan Yogyakarta Ya, untuk membacakan puisi di Panggung Budaya begitu. ya, Itu berbagai satu-satunya itu saya ada bawa pakai baju ini. oh baju ya, Bajunya dapat dari sana. ya, Itu berbagai daerah yang tampil puisi untuk membacakan begitu. ya, Karena hari itu hari seragam, jadi sama rasa ya, sama pokoknya seragam begitu. ya, Tidak ada tingkat tinggi Iya. kemudian rendah, Iya. tidak ada begitu hari itu. ya, Jadi saya bacakan puisi terjemahan bahasanya ya. begitu. Seperti begitu ya. Luar biasa ya. Dan oh ya ini guys, ada satu lagi ya. Jadi Ade Yatri ini juga adalah salah satu koordinator untuk Bukalapak buku ya. Ya. Bukalapak buku, nanti untuk penjelasannya sendiri kita langsung tanyakan pada Ade Yatri. Maksudnya dapat mengapa sampai adik itu bisa ada keinginan untuk membuka lapak buku gitu. Sedangkan kalau seperti yang kakak tahu itu kan adik ini jurusannya berbeda, Ya. berbeda. Terus kenapa mempunyai keinginan untuk membuka lapak buku? Siap. Wah itu awalnya pada saat SMA itu saya SMA di Sragen, SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Di situ tuh berkeinginan bahwa wajib buka salah satu toko buku begitu, perpustakaan. Makanya itu berkeinginan tuh ke bawah sampai sekarang. Iya, Jadi sampai sekarang ini bergerak beda jurusan tapi wajib ilmu sampingan begitu. iya. Sebenarnya adik kuliah jurusannya apa? Jurusannya tuh ya informatika di Universitas Surakarta. Tapi ya sudah ada fondasi untuk membangun sebuah toko buku atau perpustakaan. Iya, Itu. iya, Jadi awalnya itu terbentuk dari kebiasaan iya, orang tua saya. iya, Orang tua saya itu biasa dibilang sore-sore itu baca Alkitab baru tidur. iya, Jadi ya dari situ baru bawa ke bawah sampai sekarang. iya, Jadi saya itu ya pikir untuk saya punya tempat atau di bagian Nebira atau Nubia itu Iya. buka salah satu perpustakaan itu wajib bagi saya. iya. Ya, gitu. Walaupun beda jurusan, Beda tapi jurusan. harus ada. Harus ada. Luar biasa. Berarti adik ini berasal dari Kabupaten Nubia. Iya. Kabupaten Nubia. Oh, luar biasa ya. Iya, dan untuk kampusnya sendiri itu di kampus apa itu? Di kota mana kampus? Kampus itu kampusnya itu Unsa, biasa dipanggil itu Unsa. Tapi kalau Universitas Surakarta Iya. di dekat Bengawan Solo. Oh, benar. Di kota Solo. Halo. Halo guys, kita anak Solo. Luar biasa.
Wow, ini sangat luar biasa ya guys. Maksudnya kita lihat jurusannya di program tadi yang Iya, buat informatika. program informatika, Iya. tapi kemudian mempunyai keinginan untuk membuka lapak buku. Iya. Gitu. Anak-anak Papua itu luar biasa ya. Dan untuk kegiatannya itu dimulai dari tahun berapa itu? Mulai dari tahun paling 2018. 2018 saat itu SMA jadi saya sering ke perpustakaan daerah di Sragen. Iya. Di Sragen, kemudian disitulah saya berkeinginan untuk membuka Iya. membukakan toko buku begitu. Iya. Kemudian awalnya itu begitu sampai 2019 masuk itu bergerak untuk toko buku yang ada di Jogja maupun Solo. Iya. Terus penerbitan buku yang ada di Jogja maupun Solo Iya. di bagian Sragen. Iya. Kemudian itu semuanya saya wajib tahu begitu waktu itu. Jadi wajib berkeinginan untuk Iya. wajib tahu itu ke bawah sampai beberapa toko buku, beberapa penerbitan buku, beberapa percetakan itu saya sudah kenal Dengan pemiliknya. pemiliknya Iya. begitu. Sama seperti Radio Book, Iya. JBS Itu yang di Jogja sih. yang di Jogja sini. Iya. Kalau di Solo itu Pustaka Solo. Iya, Pustaka Solo. Iya. Itu yang teman-teman juga bergerak di situ di bagian Solo. Iya. Jadi saya sering gabung di situ. Kalau di Jogja sini tuh saya sering gabung di perpustakaan arsip Iya. Radio Buku. Iya. Itu yang pertama, yang kedua di JBS jual buku sastra. Iya. Di situ juga saya sering ke sana dan juga orangnya saya sudah tahu, Sudah kenal. terus ke sini lagi itu Jejaki Maji di Iya. bagian Bantul. Itu dulu itu terus ke sini lagi Sirsa. Iya. Ke sini lagi tuh di teoterapi, Iya. Basa Basi, Iya. terus Warung Sastra, Wow. Berdikarbo, Luar biasa. kemudian Pocer, Iya. Presis Book, Akik Book, Iya. terus Insis Press. Toko-toko buku itu sekalian dengan penerbitan langsung. Dan juga percetakan yang saya cuma kenal tuh di Utama. Ya. Tapi begini, itu kenapa sampai adik itu bisa kayak punya keinginan untuk kayaknya saya harus mengenal mereka satu persatu nih, kayak misalnya ini pencetakan buku ini saya harus kenal, pencetakan buku sebelah saya harus kenal. Tuh alasan apa yang membuat adik bisa ambil inisiatif itu begitu? Oh iya. Baik, itu waktu itu kan dari 2018 bergerak untuk semua toko buku maupun percetakan, kemudian penerbitan wajib kenal. Iya. Saya sudah berinisiatif untuk pengenalan gitu. Iya. Jadi ya sampai sekarang ini saya sudah kenal. Makanya teman-teman Papua ini mereka punya naskah praktik. Saya wajib antar ke, saya sudah kenal begitu saya. Biar lebih mempermudah nanti. Dan juga saya biasa ikuti itu, mereka punya tulisannya. Iya. Tulisannya misalkan dan mengarah pada pendidikan, berarti penerbit tertentu ada. Iya. Jadi saya antar ke situ. Jadi berkeinginan itu sudah ada dasar untuk Iya.
kenal percetakan maupun toko buku maupun penerbit. Luar biasa. Kopi dulu. Minum dulu. Luar biasa sungguh. Dan oh ya, kalau kita berbicara soal literasi, nah itu kan memang kalau kita kembali lagi ke Papua itu kan tahun 2013 itu kan ada sempat kawan-kawan dari GPM Gerakan Papua Mengajar itu yang dulu dikoordinasi oleh koordinatornya tuh Kakak Agus Kadepa. Kakak Agus Kadepa, kemudian dari situ mulai terpencar. Mungkin bagian Nabire juga ada, bagian Dogiai, Deya, kemudian di kabupaten lain juga mungkin ada. Nah, kalau melihat situasi seperti ini, menurut Adik sendiri bagaimana? Ya kan, kalau saya melihat itu GPM ini tidak untuk payung, untuk payungnya untuk di bawah misalkan di Nabire, Dogiai, terus Deya, Pania dan kabupaten lain. Jadi dia punya cabang-cabang untuk membangun sebuah komunitas. Tapi intinya itu di bawah naungan GPM. Jayapura ya berarti. Kalau misalkan saya buka perpus atau lapak buku, berarti itu di bawah naungan GPM. Yang tua pasti tua. Kita tidak mungkin langgar yang tua gitu. Biasa. Itu berarti kalau di Nabire itu kan ada Koname, kalau tidak salah komunitas Nabire membaca. Ya, komunitas Nabire membaca. Di situ nanti ada kawan siapa, Nomen Sendong, terus ada Manfred dan lain-lain. Itu berarti di bawahnya GPM juga ya. Kemudian kalau dari Deya sendiri itu mungkin ada Mai. Kalau Mai ini kan masyarakat adat independen. Kemudian ada Ama juga yang beberapa hari kemarin itu kan ada mengeluarkan kayak donasi. Kayak gitu. Kalau di Dogiai juga ada Kamapi. Oh, ada Kamapi juga. Perpustakaan Kamapi. Jadi itu kan teman-teman ini kan membuka untuk kawan-kawan yang lagi nganggur itu bisa literasi dalam misalkan yang tadi di bagian negeri Koname, terus di bagian di Dogiai, terus kabupaten-kabupaten yang lain juga. Jadi itu di bawah naungan GPM. Jadi GPM itu udah duluan lahir, makanya sebagai payung. Kalau misalkan langgar, berarti itu kan ya kayak sama seperti adik lawan kakak begitu. Yang pasti kakak tetap kakak, yang adik tetap adik. Tapi saling bekerja sama. Saling bekerja sama antara yang tadi itu GPM, terus yang lintas lain. Luar biasa. Dan itu sangat luar biasa, maksudnya sangat bangga juga karena memang kita orang Papua yang memang harus jadi guru buat kita punya adik begitu kan. Kalau dulu tuh mungkin ya orang pendatang yang datang mengajar kita, tapi memang kalau untuk saat ini kita yang harus menjadi guru buat generasi kita. Jadi yang tadi mengenai mengenai donasi buku dari kawan-kawan dari ini Kamapi, Perpustakaan Rakyat Kamapi ini di Dogiai ini. Itu di bagian Jawa sini, di bagian Jogja itu saya menjalankan beberapa yang tadi saya sebutkan itu. Mereka kumpulkan sebuah berbagai buku. Itu penampung di asrama Dogiai. Lagi penampung. Ada juga yang setelah Lebaran ini selesai dan saya ambil ke sana. Jadi
Kalau misalkan teman-teman dari apa AMA ini, Iya. mereka lagi keluarkan donasi bukunya. Donasi buku. Nanti saya juga untuk bantu mereka untuk menjalankan donasi buku itu sendiri. Karena berbagai toko buku, terus Iya. kemudian berbagai penerbitan saya sudah kenal. Jadi mungkin saya juga kontribusi dalam Iya, dalam situ. Walaupun komunitasnya mungkin berbeda, tapi harus tadi saling membantu, saling mendorong, itu luar biasa. Tidak ada ego istilahnya. istilahnya seperti itu. Luar biasa. Kalau berbicara soal guru nih, kita punya orang tua dulu. Itu bahkan rela, maksudnya tinggalkan mereka ke kampung halaman untuk pergi mengajar ke Wamena atau mungkin ke Merauke, ke Biak. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Benar. Mungkin kalau dari adik kedua sendiri, maksudnya orang tua mungkin latar belakangnya guru atau bagaimana? Kalau saya hidup dengan satu orang tua mungkin ya 6 bulan, kemudian itu saya hidup dengan ayah tiri dan ibu tiri. Kemudian itu saya punya ayah tiri dan ibu tiri. Tidak ada mamanya itu yang sampai SD kelas 3. Terus bapaknya tidak tahu membaca, menulis begitu. Jadi ya mama itu yang sekarang tuh ada di bagian gereja. Kayak pelayanan. Pelayanan yang dijalankan kayak ketua mama begitu. Cuma dari saya mamanya. Jadi kalau untuk bapak kandung saya sendiri, terus mama kandung saya sendiri itu setelah 6 tahun lewat tuh. Berarti sudah berpisah lama dengan. Ya. Memang kalau anaknya memang sudah berpisah dari orang tua tuh mungkin kisah hidupnya banyak dan berwarna. Banyak dan berwarna, betul, luar biasa. Itu benar. Jadi kadang kayak kita juga rasa malu begitu. Kita orang Papua, maksudnya banyak yang pintar, banyak yang pintar di luar. Mungkin IPK-nya juga tinggi-tinggi. Pada saat pulang ke Papua, banyak yang menganggur juga, tidak kerja apa-apa. Padahal mereka bisa membaca, menulis itu bisa. Tapi mungkin kendalanya di situ belum berani atau belum siap untuk menjadi guru, untuk mengajarkan adik-adik. Kalau seperti adik itu kan luar biasa. Walaupun idenya jurusannya berbeda, tapi yang disiapkan. Nah kemudian kalau untuk buku-buku bacaan sendiri tuh biasanya buku-buku yang seperti apa begitu bisa dikirim? Kalau di bagian Papua ini dari 2019 10 karton, 3 koper, itu saya suku kirim ke rumah saya sendiri. 10 karton, 3 koper itu isinya itu hanya buku saja, saya suka kirim ke Papua. Berarti bukunya itu terserah buku apa? Buku apa saja. Itu persiapan untuk membuka lapak baca. Luar biasa. Wow, berarti membuat perpustakaan sendiri begitu, mandiri di sana. Wow, luar biasa. Tidak, ini saya penasaran sekali. Maksudnya awal mula yang membuat adik kedua bisa mengambil keputusan untuk tidak, saya harus buka lapak buku, saya pulang, pokoknya saya harus buka itu. Awal mulanya datang dari siapa? Mungkin ada motivator siapakah yang membuat adik sampai saya harus kayak begini gitu. Itu awalnya itu dari sama mama angkat. Mama angkat ini kan dia punya cara didikan juga berbeda. Jadi ya
sebelum tidur, misalkan sebelum Iya. tidur main musik, gitar, Kita. kemudian lagu, kemudian membaca buku, itu baru tidur. Sebelum itu, Iya. saya tidur, pasti mama datang untuk kasih mandi, sekalian dengan selimut. Wow. Nah, jadi dari situ itu mama mengajak saya ini hal yang baik. Iya, secara tidak langsung itu menjadi satu pelajaran. Suatu pelajaran, ini hal yang baik. Jadi Hmm. saya juga lebih dari mama yang dibuat ini, saya caranya bagaimana untuk Iya. mendatangi banyak buku. Itu waktu itu kan mama kan bukunya kan di bagian gereja-gereja saja dan Iya, simpan. iya, betul. Nah, jadi cuman baca gereja-gereja punya saya. Kalau misalkan dari SD, setelah SD kelas 6 itu baru bebas. Bebas. Ya, Wow. berteman sama siapa bebas. Betul. Setelah SMP kelas 1. Iya. Jadi awal datang untuk saya punya Iya. ide membangun sebuah lapak atau pokoknya menjual buku lah, mau Iya. mendirikan penerbitan lah, itu Iya. kan awalnya datang dari situ. Dari mama, dari sana. Mama. Luar biasa itu. Karena sesuai dengan mama yang didikan, Iya. aku nggak harus wajib buat lebih dari mama yang Iya, dibuat. betul, itu luar biasa, Hmm. tidak gampang. Dan itu saya sepakat, Iya. sepakat sekali dengan Adi karena memang dulu kakak juga seperti begitu. Iya. Jadi dulu saya juga itu besar dari asrama, Iya. 14 tahun itu berpisah dengan bapak. Hmm. Nah terus sebenarnya didikan orang tua itu sangat berpengaruh juga Iya. terhadap pola pikir kita, kemudian kebiasaan hidup Iya. kita sehari-hari itu kan awalnya terbangun dari bagaimana orang tua itu mendidik Iya, kita, mendidik kita. ya, mengarahkan kita itu seperti apa. Itu sangat benar. Waktu ini ada cerita. Iya. Jadi waktu saya SD kelas 3, Iya. SD kelas 3 terus kalau kita yang tinggal di asrama itu kan tidak bisa pulang bebas Iya. dari orang tua. Jadi kecuali kalau hari Sabtu kah atau hari Minggu, hari-hari libur itu baru kita bisa pulang. Nah, Iya. jadi ya sudah pas Sabtu sorenya bapak datang jemput di asrama. Nah, kalau kebiasaan anak-anak kecil pada umumnya itu kan kalau sudah pulang, main sama tetangga di sebelah, kayak keluarga begitu. Iya. Main sama-sama, tidak ada belajar tuh nanti kan Senin kan biasa begitu. Jadi sudah bapak dia juga didik begitu. Jadi bapak ini kan, kalau saat bapak ini kan memang seorang ini itu penulis, Iya. orang skripsi, Iya. itu biasa kayak percayakan ke bapak dia. Jadi ya sudah secara otomatis Pak Cide juga didik saya begitu. Iya. Jadi dia bilang tidak ada main-main. Jam 5 itu saya pikir saya jalan main ya teman-teman tidak ada. Pak Cide taruh lini 2 sama buku skripsi itu. Dia bilang kau baca. Mengerti kan tidak kau baca. Iya. Pak Cide bilang. Nah itu yang tadi memang saya sepakat. Iya. Jadi cara didik orang tua itu mempengaruhi kita. mempengaruhi. Pola pikir kita. Betul. Iya seperti begitu. Dan kakak juga ada, maksudnya sempat dengar juga ada ketua ada sempat tulis buku, ada tulis beberapa buku. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Itu teman-teman dari Papua, Iya, mereka ikuti media saya, iya, begitu mereka ini memang luar biasa. iya, Mereka berpikir bahwa ya dengan tidak sengaja mereka kirim ke naskahnya kirim ke saya. dengan tidak sengaja. Dengan tidak sengaja mereka awalnya kan mereka ikuti media saya. Iya, Itu di IG maupun Facebook, iya, story WA, story ini Messenger kan itu mereka kan ikuti. iya, Jadi ya dengan tidak sengaja mereka kirim naskahnya ke saya. iya. Itu ada 2-3 buku. Iya. Saya ada bawa. Oh iya, mungkin bisa ditunjukkan. Saya ada bawa ini, tapi ini teman-teman ini siapa mereka punya. Wow. Yang saya ada bawa itu, yang satu pertama kali itu saya bantu terbitkan Pria Tak Serupa Impian Jodoh. Wow. Ini Ini ada- apa? Ini novel? Iya, ini novel. Ini novel, wow.
Penulisnya itu Benedictus Pigai. Pigai. Nah, saya bantu untuk ini terbitnya. Penerbit, wah itu luar biasa itu. Terbitnya ini buku ini. Iya. Nah, itu dari penerbitannya dari apa? Jejak Imaji. Jejak Imaji. Imaji. Oh, Jejak Imaji. Iya. Itu letak sekretariatnya itu di bagian Bantul. Bantul Di Jogja berarti. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada buku yang falsafah hidup orang Meh. Oh, wow. Nah, yang penulisnya itu apa? Jeremias Kudiai. Kemarin tahun kemarin 2021 itu yang saya bantu terbitkan. Bantu terbitkan juga. Wow. Nah, itu yang filosofi orang Meh. Orang Meh. Nah, Wow. Do, Klai, Ekoai. Wow. Iya, iya. Nah, ini dari penerbit Lingkaran. Lingkaran Jogja Ah. juga. Jogja juga. Ya. Nah, itu ini dan penulisnya itu tidak sengaja mereka kirim Naskahnya kirim ke kali saya. kedua, oke, Nah, siap. Buku terus ketiga, buku ketiga ini ada Mata Tipu Hati Wow. judulnya. masa mata bisa tipu hati. Iya. Lanjut. Ya. Penasaran guys, beli lanjut. Nah, terus itu penulisnya itu Sepi Stephen Boma. Sepi Stephen Boma. Wow. Yang medianya yang ini penulisnya itu kerja di tadi itu penulisnya itu kerja ini nih, kerja di GPM di bagian sekretaris di Jayapura. Jayapura, Gerakan Papua Mengajar. Nah, itu. Ya, di situ kerja. Pernah sekretaris lagi. Iya. Oke, lanjut. Terus kalau yang ini Jala Papua ini Iya. ada wartawan situ. Ya. Terus yang Sepi Stephen Boma ini Iya. KTKID ini dia punya media. Oh. Dia punya media. Kemudian Kemudian dia dia menuliskan sebuah buku untuk Mata Tipu Hati berkaitan dengan cinta. cinta ya, wow luar biasa. Yang dua buku ini untuk berkaitan dengan cinta. Kalau yang ini nih falsafah orang itu. Orang B, Nah, luar biasa. itu yang saya bantu. Untuk harga bukunya sendiri mungkin bisa Itu, bisa kah atau belum boleh? bisa. Oh bisa. Cuman kalau ini nih, kalau saya di sini itu biasa jual 70, apa 60. Kalau teman-teman penulis mereka belum tahu. Mungkin beda daerah beda harga. Nah, beda daerah beda harga pasti. Nah, terus kalau yang ini nih, kalau yang ini teman-teman GPM Kosapan mereka punya. Oke. Nah, jadi di saya tuh ada beberapa bagian buku ada. Kalau misalkan teman-teman yang area di Jogja mau beli sama saya silakan. Ya, mau beli 3 buku ini silakan. Ya, tapi stoknya itu terbatas. Aduh ya ampun, ayo cepat. Ya, stoknya itu terbatas. Mungkin ini yang saya ambil di Ya. percetakan di Utama. Kan waktu itu ada yang Kakak Alex Giai. Alex Halo Giai Alex Giai. pernah konfirmasi ke saya, adik tolong bantu kakak untuk ini begini. Karena dia punya puisi juga Keren. Luar biasa. Ya, penyair Papua. Iya. Jadi makanya saya Untuk harganya sabar ini kan ada 3 buku. Ini apakah semuanya 70.000 atau? ya. Oke siap. Tidak ada. Oke siap. Jadi buku-buku ini saya bantu untuk kontribusi begitu. Sebagai penerbit yang membantu menerbitkan. Ya, menerbitkan. Oh, luar biasa. Dan juga kalau yang untuk ini nih, Ikannya saya juga jadi peneliti Iya. perancang sampul. Oh sampulnya nih kebuat. Ya. Guys, sampul ini guys, lihat ini luar biasa, ini bagus sekali guys. Jadi saya juga sebagai belajar, Iya. makanya saya juga
ya posisikan untuk ini. Tapi penulisnya itu Jeremias Ya. Watapa DG Kudiai. Ini Itu ini juga penulisnya wartawan. orang Papua semua. Iya, orang Papua semua. Luar biasa. Saya kalau teman-teman teman-teman penulis misalkan dari siap untuk terbit, saya siap Oh, menerima naskahnya untuk antar ke penerbit. penerbit. Iya. Wow, luar biasa. Saya ikut senang juga ya. Luar biasa. Begitu. Tuh buku sendiri ini kan memang kebanyakan penulis itu laki-laki, Cok. Iya. Seperti yang tadi adik itu ada baca. Mungkin ada perempuan yang ada sempat hubungi adik untuk cetak buku, begitu ada atau belum ada? Belum ada. Cuman saya kenal kemarin dari teman-teman jurnalis independen. Iya. Di situ mereka riset untuk apa nih pelanggaran HAM di Papua. Oh, berarti kakak siapa ini yang Yang jurnalis TG. independen? Ah. TG itu? TG ini TG dari ya. Mafia. Ada kakak perempuan satu. Nama lengkapnya mungkin saya belum tahu. Iya, iya. Jadi dia itu yang masuk di situ. Terus kakak Arpliar Fire, tapi Iya, Kak Brilian. tapi saya masih belum koordinasi sama kakak dia juga. Iya. Jadi kalau teman-teman perempuan itu masih belum hubungi ke saya begitu. Padahal Adi juga maksudnya di ketua juga siap membantu siapa saja. Siapa saja. Mau bilang teman-teman dari Jawa, mau bilang dari teman-teman dari Papua, Monggo silakan. siap untuk antar naskahnya kayak penerbit. Iya. Tapi sekali sebelum antar itu, Iya. kita mungkin dari saya itu revisi, Iya, revisi dulu. terus penyuntingan dulu. Apakah ini nanti bisa sampai di penerbitan tuh mereka terima atau tidak. Iya. Terus saya judulnya itu nanti bikin jadi penerbitannya itu ini yang nanti akan terima. Itu saya sudah tahu. Oh, sudah tahu Ya. semua. Dari Nanti proses-prosesnya, Iya. prosedurnya seperti apa? jadi dia punya judul bukunya itu Iya. akan menunjukkan bahwa antara saya kayak penerbit ini begitu. Oh, berarti petunjuknya nanti lihat tidak ke judul buku bukunya. saja. Iya. Jadi ya seperti itu. Jadi antar ke sana. Ya kalau misalkan teman-teman mereka ini kerjasama dengan Kosapa, Iya. itu pun silakan teman-teman juga biasa lihat buku penyuntingan tuh sampul buku. Iya. Itu mereka juga siap teman-teman buku. Luar biasa. Gitu. Mungkin ini ada siapa, ada ibu guru satu nih dari Sorong juga, tapi saya lupa nama juga salah satu penulis juga itu, cuma lupa nama siapa lagi. Nah itu juga ada, mungkin 1-2 orang ya kalau untuk penulis perempuan di Papua mungkin ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak. Oh ya, kalau kembali ke misalnya kayak gerakan mengajar itu ada kawan Susan di Jayapura juga. Halo, Ibu Guru Susan, Pak Guru Aden. Nah, jadi mereka juga dengan inisiatif sendiri membangun sekolah tuh kayak langsung praktek. Luar biasa. Ya, saya juga sudah belajar dari kakak yang sudah pulang ke sana, kemudian bergabung dengan komunitas yang ada, misalkan mantan ketua itu Pandade, kakak Manfred, kan bergerak di ekonomi juga. Oh, ya Nabire berarti betul. Jadi, biasanya mereka buka lapak ya di Taman Gizi. Di Taman Gizi atau Jadi saya juga belajar dari mereka. Dari mereka, tapi harus bentuk lain begitu. Iya. Dari GPM ini, tapi harus bentuk lain.
satu komunitas yang Iya. tadi itu. Tadi apa namanya? Nah, Komunitas apa tadi? saya kasih nama itu Kadowabu. Oh, itu artinya apa? Kadowabu itu kan kado oa berarti rumah hunai begitu. Oh, kado oa. Oa itu kan Iya, rumah. rumah. Toh? Iya, iya. Jadi rumah hunai. Itu awal mulanya kenapa maksudnya punya ide saya harus kasih nama kado oa gitu. Maksudnya inspirasinya datang dari mana? Itu orang tua saya itu berdekatan dengan Bunani. Oh, benar itu rumah adat. Ya, rumah adat, terus pakaian yang ada. Iya. Makanya itu apa? Kalau misalkan saya ambil nama yang lain, Iya. saya itu jauh dari mereka begitu. Betul, karena memang Jadi- sudah tumbuh besar di Nah, situ. Jadi Iya. wajib ambil mereka punya Iya, kebiasaan. kebiasaan, betul. Jadi kadawa berarti rumah mana yang pakai apa rumput-rumput. Rumput-rumput, iya. Luar biasa. Jadi besok lusa ini Iya. apa? Dia punya logonya itu mungkin teman-teman juga bisa ikuti di IG, Iya. Facebook, halaman Facebook. Kalau ada nanti kan Iya. sertakan nanti di. Iya ada. Iya. Ya itu untuk jual-jual teman-teman punya buku. Iya. Ini juga ada Iya. buku-buku ini juga saya sudah promosikan di Promosikan Kadawa. terbatas ya semuanya, jadi harus beli. Itu juga terus sekarang ini lagi apa konsep untuk buat baju Baju. ya ada bu Itu kayak kostum atau seragam gitu. kayak dengan kayak begini Kayak baju kaos. kaos biar pakai kayak apa tidak tidak sengaja terapkan melalui Iya. mereka pandang bahwa aduh ini mana kayak Iya, iya. Itu kayak sebagai identitas sebagai- gitu, iya. orang bisa lihat oh gitu Karena baju ini iya. betul luar biasa. jadi saya berpikir jauh ke sana gitu. Wah, iya, itu luar biasa. Hmm. Pemikiran yang sangat bagus dan luar biasa. Dan untuk ini kan sekarang adik kedua sudah semester 4 kan? Iya. Sedikit lagi ya, paling 1 atau 2 tahun lagi sudah selesai. Iya. Kalau nanti balik ke Papua lagi itu nanti kan otomatis untuk pekerjaannya kan bagian ini toh teknik apa tadi programan kayak Iya. gitu buat aplikasi dan Iya. lain-lain. Apakah nanti memang fokusnya di situ atau nanti akan bekerja mungkin pekerjaan sampingan atau apa itu tadi kado aku gitu. Oh, itu kalau misalkan saya ini dapat kerja di bagian situ, Iya. berarti teman-teman pokoknya kalau mereka bersedia, berarti saya kasih seragam. Oh, Kayak mereka. tanggung jawab ke Tanggung mereka. jawab. Tapi tanpa melepaskan tanggung jawab. Ya. Kalau misalkan saya belum dapat kerja, Iya. saya punya rumah ada gitu. Jadi saya wajib tanggung jawab apa yang saya perbuat begitu. Iya. Ya. Luar biasa. Jadi- Terus kalau misalnya ada di SD ada orang, ada di SD atau SMP SMA lah yang bisa membaca menulis. Nah begitu kalau mereka mau bergabung juga begitu bisa untuk mengajar adik-adik yang tidak bisa membaca menulis. Apakah ada batas usia untuk pengurus begitu? Kalau yang jadi pengurus pastinya itu apa namanya tidak pandang usianya, tapi Iya. apakah dia itu mampu untuk mengajar anak atau tidak. Iya. Pun juga di bagian pedalaman, di bagian-bagian pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok yang belum tahu Ya, baca tulis. Luar biasa ya. Mungkin adik ketua sendiri punya satu mungkin motivator atau mungkin orang lain yang memang adik ketua kayak kagumi atau pelajari dari seseorang itu mungkin bisa berbagi di sini. Oh ya.
pertama saat tiba di Sragen Iya. itu kakak Martinus Gobay Oh ya. Tahu. udah datang di sama Robi Gobay almarhum. Iya. Mereka dua datang di Sragen, Iya. kemudian kan masih terbawa kebiasaan dari Iya, Papua. dari Papua, betul. Jadi apa itu 24 jam telepon terus. Wow, jadi tidak ada waktu luang untuk Nah, belajar. belajar. Kemudian kakak Marti ambil HP, Iya. baru telepon mama. Mama, kebiasaan di sana itu diajar seperti apa? Ditanya ke sana, pastikan ke mama begini. Nah, mama sudah sampaikan, makanya saya punya HP rusak. Iya. Kasih. Itu memang rusak sendiri kah atau memang ada itu yang kasih rusak? Kakak Atau laki-laki. oh laki yang kasih rusak? Oke. Kakak Ada laki. Martinus. Iya. Keren. Terus setelah itu ya kakak Marti 2 bulan kemudian diusahakan untuk perbaiki HP, tapi dengan catatan jangan lupa belajar. Iya. Luar Nah, biasa. itu yang saya kagumi. Yang pertama itu yang tadi saya lupa itu orang tua saya, Iya. mama saya yang selalu berdoa saya untuk belajar untuk menulis, membaca. Kalau saya membacanya itu tidak terlalu sih, Iya. cuman terapan-terapan itu yang Dari orang tua terbicara. dari orang tua yang sudah disampaikan, sudah diajar dan kalau ya ada waktu untuk membaca ya baca. Iya. Jadi yang saya kagumi itu di bagian Jogja sini tuh Iya. di CBS, Iya. jual buku sastra, Bun Koto, dan nama saya lupa lagi. Iya, Ya, yang punya CBS jual Iya. buku sastra, Iya. terus Pais, Berarti pemilik CBS. iya pemilik CBS, Iya. Pais di Radio Bu. Iya. Mereka ini yang membantu saya untuk wajib semangat begitu. Iya. Kayak kasih motivasi, Dorongan, nasihat begitu. nasihat begitu. Jadi kalau misalkan saya belajar bagian buku, Iya. berarti mereka berikan tahap demi tahap. Jadi memang diajarkan dari awal sampai Awal. bertahap Ya, ya. Luar biasa. Walaupun saya sudah ikut Iya. kelas menulisnya, Iya. tapi tidak padam untuk mengajak Iya. saya bertahap demi bertahap. Iya. Luar biasa. Jadi saya mungkin teman-teman penulis juga sudah akui saya, Iya. bangga saya untuk saya terlibat. Oh iya, ini luar biasa loh. Luar biasa. Jadi buku-buku ini dengan tidak sengaja atau jadi Iya. beberapa buku yang 3 buku ini saya terbitkan, makanya mereka tawarkan saya untuk Bung, kami juga ambil satu penerbit. Iya. Tapi kalau buku sejiwa di dunia ini masih belum ada. Iya, betul kan kekompakan. Sejiwa dan saya itu masih belum ada karena teman-teman ini punya hobi masing-masing. Iya, betul. Punya kesukaan hobi Iya. masing-masing. Jadi saya itu orangnya itu ya bicara banyak, terus bertindak juga banyak. Iya. Sesuai Jadi dengan seimbang. iya, sesuai dengan filosofi orang. Wow, dong, like, ekoai. Wow, luar biasa, Begitu. luar biasa. Dan ini mungkin adik ketua memandang literasi itu seperti apa begitu terhadap
apalagi kita yang orang-orang Papua yang memang jauh dari teknologi. Kalau orang sini itu kan mungkin mereka sudah tahu lah tanpa harus membaca lewat buku. Itu kan internet juga 24 jam. Tapi bagaimana dengan kita yang di timur, apalagi di Papua, di pelosok yang listrik atau jangan coba belum ada, itu bagaimana tanggapan dari adik itu? Itu wajib pada orang yang harus berjuang untuk teman-teman dari pelosok-pelosok ini kan ada mahasiswa tertentu. Mahasiswa tertentu itu punya kemanusiaan, berarti berjuang untuk mengajarkan mereka sama seperti Papa mengajar kayak gitu. Mereka ambil dari situ, belajar dari situ untuk terapannya. Jadi teman-teman yang setiap pelosok yang ada itu, saya ini pilih dari pelosok ini, kampung ini. Nah, jadi mereka ini kalau tinggal diam untuk di bagian literasi, berarti dengan sendirinya itu mereka punya kebiasaan terus budaya. Siapa yang tulis nanti? Tidak ada tuh. Terkikis berarti. Jadi ya dengan tidak sengaja nanti hilang sendiri nanti. Untuk di bagian Papua. Kalau di bagian Jawa sini tuh teman-teman banyak yang akademisi dari penelitian. Akademisi ini kan punya penelitian. Jadi mereka punya penelitian itu bisa kumpulkan di bagian perpustakaan dan lain-lain. Disatukan. Jadi sebenarnya itu kita punya waktu untuk penelitian di Papua. Penelitian untuk literasi di bagian berwilayah. Kan kita kan punya organisasi. Betul. Jadi organisasi kalau tidak bergerak, berarti kembali pada secara individu. Kemudian berarti kesadaran diri bahwa saya ini dari sini ini wajib mengajar. Saya punya orang-orang yang belum tahu membaca, menulis, begitu. Pengalaman saya selama di atas itu, mungkin Facebook saya ini ada sampul. Adik-adik saya itu saya jadwalkan untuk jam 5 sore itu kita wajib belajar. Belajar. Dan tidak jam 5 sore. Terus selama di sana itu saya wajibkan untuk itu. Jadi saya wajib pas mengajar kayak apa adanya. Dan mama kan sudah selalu bilang bahwa kau sudah tahu tuh jangan diam sendiri, tapi kau berbagi dengan kau teman-teman atau kau punya, pokoknya dari dekat yang keluarga. Iya betul. Kalau yang GPM sendiri itu kan mereka mengajar juga, tapi tidak terlepas dari mereka mungkin ada istiadat budaya yang ada di daerah itu. Misalnya kayak pengenalan akan koteka, bobe, terus cara pembuatannya seperti apa, luar biasa. Sangat luar biasa, diskusi yang sangat menarik sekali. Mungkin adik ketua bisa memberikan pesan atau pernyataan kepada ini kan yang nonton Diana Yogi ini kan dari umurnya dari 13 sampai 64 tahun. Nah, jadi silakan adik ketua. Jadi terkait dengan literasi. Tulis menulis. Walaupun di bagian negara Indonesia ini kan dia letak
pada kurang membacanya itu letak pada beberapa persen, saya belum tahu. Iya. Jadi kita orang Papua itu wajib kan untuk membaca dan menulis. Iya, itu harus. Itu harus, khusus orang Papua ya. Itu wajib untuk membaca, menulis, diskusi. Iya. Itu wajib bagi kita karena melihat dengan realitas yang ada. Iya. Kemudian kita punya kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita lebih gaya. Iya. Karena melalui alam yang ada ini, Iya. itu membuat kita kaya melalui tulisan. Iya. Kalau misalkan kita pintar-pintar untuk menulis, Mungkin orang lain juga akan mengetahui hal itu. Betul. Jadi kawan-kawan, saya pesan itu awalnya itu yang jangan padamkan inisiatif sendiri. Gitu. Biarpun kegiatan bagaimanapun tuh, ya ingat bahwa saya punya kegiatan seperti ini masih aktif itu. Kalau lupa berarti matinya sendiri nanti. Jadi untuk selanjutnya dia tidak ada perkembangan begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu jangan lupa komunikasi dengan yang tadi kita sebutkan, berbagai komunitas di bagian kabupaten, di bagian provinsi, sama seperti Kosapa, terus GPM dan lain sebagainya. Itu jangan lupa komunikasi dengan mereka, biar kita mengetahui bahwa tujuannya begini, agar kita punya semangat untuk bergerak itu tetap ada gitu. Itu yang kedua. Yang poin ketiga, pesan dari saya, jika kami bergerak dalam dunia literasi berarti nama kita itu hidup sampai selamanya. Akan dikenal sampai dunia ini pun sampai selamanya begitu. Jadi jangan lupa literasi itu sampai kita tua gitu. Itu yang pesan ketiga. Mungkin terakhir dari saya itu ada buku-buku. Nanti teman-teman cek di Kadoabu. Nanti sertakan. Ada link dari Kadoabu, mungkin di Facebook, halaman, Instagram. Untuk chatnya tuh nanti nomor WA saya. Biar mau beli buku-buku ini atau mau kirim naskah, saya free, bebas. Mungkin itu dari saya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih untuk waktunya dari Ketua Dikiatri. Mungkin nanti kalau ada diskusi atau ada podcast terkait dengan literasi, nanti saya akan undang Adik Ketua lagi. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Oke semua, kita akan bertemu lagi di podcast yang selanjutnya. Hai,